Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Reski Palendra dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu Wall of Government dan pelayanan publik. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, apa itu Wall of Government? Wall of Government didefinisikan sebagai pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi, di mana tujuannya adalah untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jika kita lihat, itu sebagai penyusun puzzle, seperti dilihat di gambar seperti ini. Menyusun puzzle dari satu kerangka dengan kerangka lain, kerangka A, B, C, D, seterusnya hingga kerangka Z, hingga menjadi satu kesatuan yang bagus dan apik. Dan itulah tujuan yang dimaksud dalam Wall of Government itu sendiri. Selanjutnya, lalu apa sih pentingnya untuk diterapkan Wall of Government? Pentingnya Wall of Government itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama, yaitu adanya dorongan dari faktor eksternal. Dorongan dari faktor eksternal ini yang pertama adalah dorongan untuk mewujudkan program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik lagi di setiap harinya dari setiap aspek, dari setiap sektor yang ada di suatu negara. Biasanya ini terjadi ketika negara melihat negara lain yang sudah memiliki pelayanan yang sangat baik, memiliki pelayanan yang sangat memuaskan untuk warga negaranya, dan negara merasa termotivasi. Itulah kemudian yang membuat negara akhirnya melakukan Wall of Government atau kolaborasi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Lalu ada perkembangan teknologi dan informasi, di mana hal ini lebih memudahkan pemerintah dan penyelenggara kebijakan juga sebagai pelayan publik untuk menyatukan ide-ide atau untuk menyatukan gagasan-gagasan demi tujuan bersama yang lebih baik. Lalu yang kedua, itu ada dorongan faktor internal. Dorongan faktor internal ini terjadi karena adanya kompetensi, adanya nuansa kompetensi yang terjadi atau yang terdapat di antara sektor pemerintahan yang seharusnya mereka saling bersatu, yang seharusnya mereka saling bekerja sama. Ini yang terjadi malah sebaliknya. Mereka menganggap bahwa instansi mereka telah melakukan yang terbaik, hal-hal yang dilakukan instansi mereka lebih penting daripada instansi yang lain dan begitu seterusnya. Itulah mengapa pentingnya untuk dilakukan Wall of Government agar setiap instansi itu sama rata dan sadar bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, bahwa ide atau gagasan mereka dibutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Lalu, yang ketiga ada keberagaman latar belakang, nilai budaya, dan istiadat. Nah, keberagaman latar belakang nilai budaya dan istiadat ini jika tidak dikawal oleh suatu institusi atau oleh suatu pihak yang berwenang akan menyebabkan disintegrasi nasional. Hal ini sama seperti faktor internal sebelumnya. Satu golongan, satu adat akan merasa bahwa adat mereka atau nilai-nilai budaya mereka lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang lain. Padahal seharusnya nilai-nilai itulah yang membuat suatu kolaborasi itu dikatakan kaya, dikatakan memiliki nilai yang sangat beragam. Dan disinilah pentingnya institusi formal sebagai jembatan, sebagai perekat agar mereka saling memiliki semangat dan rasa kesatuan, agar mereka memiliki kepercayaan bahwa nilai-nilai mereka itulah yang penting untuk dikolaborasikan. Nah, lalu bagaimana Wall of Government itu dapat dilakukan? Wall of Government dapat dilakukan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dapat dilakukan secara koordinasi. Koordinasi ini contohnya adalah dialog atau pertukaran informasi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Dapat dilakukan melalui rapat atau diklat dan lain-lain. Lalu ada integrasi. Dalam integrasi itu dapat dilakukan melalui joint venture atau rencana pembangunan jangka panjang atau joint working, yaitu kolaborasi sementara antara satu instansi dengan instansi yang lain. Lalu ada kedekatan dan pelibatan. Kedekatan dan pelibatan dapat dilakukan dengan merger. Merger atau penggabungan dalam sebuah struktur organisasi yang baru. Baiklah, selanjutnya ada pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa,
dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, kita bisa lihat nih contohnya ada customer service, ada teller bank, atau ada petugas di kantor pos yang sedang melayani masyarakat. Itu termasuk dalam artian pelayanan publik. Nah, lalu apa saja sih prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pelayanan publik itu sendiri? Prinsipnya itu dibagi menjadi 9. Yang pertama ada partisipatif, di mana dalam partisipatif ini, pelayanan publik harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, dalam melaksanakan, dan mengevaluasi hasil akhirnya seperti apa. Lalu yang kedua ada transparansi, di mana ketika pemerintah menyediakan pelayanan publik, masyarakat diwajibkan untuk tahu segala hal. Yang pertama, tahu mengenai persyaratan, prosedur, dan biayanya, dan masyarakat memiliki akses untuk bertanya atau memberikan pengaduan, seperti itu. Lalu ada responsif, di mana pemerintah juga wajib mendengar dan membuka wadah untuk memenuhi kebutuhan dan menerima aspirasi-aspirasi yang datang dari semua golongan masyarakat yang ada di negara. Lalu ada tidak diskriminatif, di mana pelayanan publik harus dilakukan secara merata, tidak boleh memandang satu golongan, tidak boleh memandang suku, ras, agama, atau budaya. Lalu ada mudah dan murah, di mana pelayanan publik harus dirasa masuk akal, harus dapat mudah dipenuhi, dan dapat terjangkau oleh masyarakat, baik itu terjangkau secara tarif, secara biaya, atau terjangkau secara bagaimana akses masyarakat itu untuk mencapai ke pelayanan publik, baik itu transportasinya dan lain-lain. Lalu ada efektif dan efisien, di mana seharusnya pelayanan publik itu dilakukan dengan prosedur sederhana, dengan biaya yang murah, dan dapat dipahami dengan mudah oleh setiap masyarakat. Lalu ada aksesibel, di mana pelayanan masyarakat itu seharusnya dapat diakses dan dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, baik itu mereka yang ada di kota besar hingga mereka yang ada di pedesaan-pedesaan terpencil di negara. Lalu ada akuntabel, di mana pelayanan publik itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh si penyelenggara pelayanan publik. Pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan atau dapat berupa indeks kepuasan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Lalu ada berkeadilan. Pelayanan publik diharuskan untuk menjadi alat pelindung bagi kelompok-kelompok kecil yang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang besar atau yang lebih kuat. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai Whole of Government dan prinsip-prinsip pelayanan publik kali ini. Semoga ada informasi yang dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.